Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, bumi kembali mendapatkan kekacauan besar dengan ledakan di mana-mana. Piccolo menyuruh Yamcha dan Goten untuk segera memeriksa apa yang sebenarnya sudah terjadi. Setelah sampai di lokasi, mereka penasaran siapa yang sudah membuat banyak kehancuran ini. Enggak lama, Yamcha melihat sesuatu dan mengajak Goten untuk segera pergi ke sana. Di sebuah bangunan yang hancur, Yamcha mendarat di sana sambil melihat sekitar. Kemudian, dia menemukan seseorang yang saat ini tergeletak dengan banyak luka. Dan rupanya orang tersebut adalah Tenshinhan. Yamcha segera mendekatinya dan penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi. Jadi, Yamcha segera menggendong tubuhnya untuk membawanya diobati. Sebelum itu, Tenshinhan mengkhawatirkan Choujuu yang ada di sekitar sini juga. Dan Goten ternyata sudah menemukannya dengan banyak luka yang sama seperti Tenshinhan. Di sini, Goten merasa sangat cemas karena kondisi tubuh Choujuu sangat begitu memprihatinkan. Bahkan, lukanya lebih parah dibandingkan luka Tenshinhan. Setelah itu, Yamcha dan Goten segera membawa pergi mereka karena harus cepat disembuhkan. Sebelum itu, Goten merasakan sesuatu yang sangat luar biasa di sekitar mereka. Yamcha yang tidak merasakan apapun, penasaran dengan apa yang sudah terjadi pada Goten. Goten melihat terus ke arah bebatuan seperti tahu sesuatu. Jadi, Goten menyerahkan Choujuu dan segera tancap gas pergi ke sumber energi yang dia rasakan ini. Yamcha yang harus segera menyelamatkan mereka mempercayakan semuanya pada Goten. Dia berharap Goten baik-baik saja karena dia nggak mau Goku membunuhnya jika Goten sampai terluka. Goten terus terbang ke suatu tempat di mana Goten lalu mendarat dalam sumber ledakan sebelumnya. Di situ, Goten menemukan seseorang yang sebelumnya pernah dia lawan. Dan rupanya makhluk tersebut adalah Lada. Lada nggak sangka kalau dia bakal melihat Goten datang lagi menemuinya. Padahal, Lada berharap kalau dia bisa menemukan para makhluk jahat yang menjadi incarannya. Goten langsung menuduh Lada lah pelaku kekacauan di tempat ini. Dia katakan Tapion sudah menceritakan semuanya dan Goten yakin semuanya adalah ulah Lada. Karena hanya seorang makhluk sejahat Lada yang bisa melakukan hal yang sangat semengerikan ini. Jadi Goten akan pastikan kalau dia nggak akan biarkan Lada lolos lagi. Mendengar semua itu, Lada sontak menjadi terkejut. Lada nggak sangka kenapa banyak sekali orang yang menuduhnya membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sepertinya terjadi banyak kesalahpahaman di mana Lada selalu dijadikan kambing hitam atas semua kekacauan yang terjadi. Hal itu karena Lada selalu berada di lokasi kekacauan itu. Itulah kenapa Tapion juga menyalahkan Lada sebagai sumber kekacauan di dunianya. Nggak terima dengan semua itu, Lada segera melakukan serangannya pada Goten. Dia nggak bakal biarkan dirinya terus dituduh seperti ini. Goten yang sudah dilatih keras oleh Yamcha kini nggak takut sama sekali. Ketika Lada melepaskan pukulannya, dengan mudah Goten bisa menangkap tangannya. Lada sontak terkejut kenapa Goten bisa menahannya. Tanpa menghiraukan Lada, Goten segera menghantam Lada menggunakan tendangan super keras. Tendangan tersebut sukses menghempaskan tubuhnya hingga terseret beberapa meter. Hal ini membuat Lada semakin tercengang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan meski masih menggunakan tahap Super Saiyan 1, tapi tubuh Goten kini sudah diperkuat dengan latihan yang super keras. Lada sungguh semakin penasaran bagaimana mungkin Goten bisa tumbuh sekuat ini dalam waktu yang cukup singkat. Selain itu, Lada sudah merasa kelelahan akibat pertarungan sebelumnya melawan Tapion. Meski dia yakin bisa menghindari pukulan Goten selanjutnya. Goten yang menyadari kalau Lada sudah melemah, berpikir ini adalah kesempatan emas untuknya. Dengan demikian, Goten bisa mengalahkan Lada dengan mudah. Tapi, Lada yang masih percaya diri mengingatkan Goten untuk tidak terlalu sombong dulu. Meski dia melemah, bukan artinya Goten bisa mengalahkannya begitu mudah. Diremehkan kayak begitu, semakin membuat Goten merasa beradrenalin. Jadi, Goten akan tunjukkan bahwa kekuatannya sekarang sudah bukan di level dulu lagi. Goten segera menaikkan aura Ki-nya dan gas meluncur dengan kecepatan tinggi. Goten melepaskan tendangan keras yang nampak masih bisa Lada hindari. Kecepatan Lada di sini ternyata masih cukup gesit juga. Dan sebaliknya, Lada akan melancarkan pukulannya juga
untuk memberitahukan segalanya. Namun, tidak seperti dugaannya, Goten juga ternyata bisa menghindari pukulan Lada sangat begitu mudah. Nampak, Goten melakukan tendangan menyamping, di mana Lada segera melompat sambil berputar di udara. Lada bersiap akan membalas lagi dengan tendangan nuklir. Di sini, Goten yang belum siap dengan serangan itu nampak nggak bisa bergerak kemanapun. Yang alhasil, kepala Goten harus terkena hantaman tendangan Lada hingga tubuhnya melesak masuk ke dalam tanah dengan sangat keras. Bahkan saking kuatnya sampai menghancurkan tanah di sekitar mereka. Tapi terlihat Lada terkejut melihat Goten tidak menyerah. Goten yang nampak masih tergeletak berusaha menyerang Lada lagi menggunakan tendangannya. Meski Lada bisa menghindarinya, Goten terus melakukan tendangan berputar agar bisa mengenai tubuh makhluk itu. Hal itu membuat Lada segera menjauh, di mana Goten segera bangun lagi untuk melawannya. Goten mendapatkan luka yang cukup banyak, yang sepertinya Lada memang masihlah makhluk yang sangat kuat yang gak bisa dikalahkan dengan mudah. Sebaliknya, Lada yang sudah melihat bagaimana Goten berjuang, akhirnya mengakui kalau dirinya terkesan. Dia kagum pada kekuatan Goten sekarang yang bisa sampai sejauh ini. Goten benar-benar telah tumbuh menjadi cukup kuat melampaui kekuatan sebelumnya. Tapi meski begitu, Lada beritahu kalau Goten tetap enggak akan pernah bisa mengalahkannya. Lada meningkatkan aura kinya di mana seluruh tempat itu bergetar hebat. Goten yang merasakan semua itu merasa sangat terkejut sekali. Kenapa kekuatan Lada bisa masih sebesar ini? Meski telah mengalami pertempuran sengit melawan Tapion. Lada berjalan mendekati Goten sambil memberitahunya kalau sekarang dia akan mematahkan leher Goten dengan sangat brutal. Goten yang masih dalam diam berpikir untuk menggunakan teknik Kaioken. Meski bisa menghancurkan tubuhnya, tapi Goten harus mencobanya. Sebelumnya, Goten memang belum menguasai sepenuhnya tentang Kaioken. Dan nampak Lada sudah melakukan serangan lagi pada Goten. Dia percaya diri bisa mengalahkan Goten dalam serangan ini. Sedangkan Goten segera merobek bajunya menunjukkan otot besarnya pada makhluk itu. Lada sontak penasaran apa yang sebenarnya bakal Goten lakuin. Goten menegaskan kalau kekuatannya sudah aktif dan minta Lada untuk mempersiapkan dirinya. Di situ, Goten segera menggunakan teknik Kaioken mengalirinya pada seluruh tubuhnya. Dengan meningkatnya kekuatan Kaioken secara drastis, membuat Lada menghentikan gerakannya. Dia makin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Di situ, Goten terus meningkatkan kekuatannya besar dan lebih besar lagi hingga level yang dia bisa untuk saat ini. Kaioken terus meledak-ledak dengan daya yang sangat luar biasa besar. Dan di sini, Lada kembali menunjukkan senyumannya. Dia senang karena seperti itulah lawan kuat yang memang ingin dia hadapi. Dan nampaklah Goten sudah selesai meningkatkan kekuatannya dengan Kaioken yang kini penuh menyelimuti seluruh tubuhnya. Goten sungguh merasa senang dia akhirnya bisa menggunakan Kaioken di saat dirinya dalam bentuk Super Saiyan. Dengan demikian, kekuatannya pun akan meningkat beberapa kali lipat dari Super Saiyan biasanya. Lada makin terkesan, warna aura Goten sekarang telah bercampur antara kuning dan juga merah. Di sini, Lada yang masih meremehkan kekuatan Goten menebak rambut Goten mungkin akan menjadi biru. Dan baginya, itu sangatlah menyedihkan. Goten menegaskan kalau Lada tidak akan pernah melihat rambutnya berubah warna menjadi biru. Karena dia akan mengalahkannya dalam bentuk seperti ini. Mendengar itu, sontak membuat Lada merasa tertantang. Dia ingin melihat sampai di mana sebenarnya kekuatan Goten yang sekarang. Nampak Goten menghancurkan tanah hingga banyak batu berterbangan akibat kekuatannya. Setelah itu, Goten melemparkan salah satu batu besar mengarah cepat pada Lada. Tapi nggak takut dengan gertakan tersebut, Lada segera menghancurkan batu dengan tangan kosong. Bagi Lada, serangan seperti itu sangatlah mengecewakan. Dia menanyakan apakah Goten melakukannya karena takut jika mendekat padanya. Tiba-tiba, dari pecahan batu yang dihancurkan tadi, Goten muncul mengagetkan Lada. Di situ, Goten segera melakukan tendangan cepat menghantam Lada sangat begitu keras. Lada yang bertahan menggunakan kedua tangannya sampai terdorong begitu jauh.
Lada akhirnya tahu kalau kekuatan Goten dengan Kaioken benar-benar sudah jauh melampaui sebelumnya. Sedangkan Goten juga terkejut kenapa Lada masih bisa melakukan pertahanan seperti itu. Lada yang gak terima dengan perlakuan itu segera melakukan serangan balik. Dia menciptakan banyak bayangan untuk bisa menipu Goten. Setelah itu, Lada melakukan serangan cepat yang dengan kewalahan Goten hindari. Nggak berhenti sampai situ, Lada lanjut melakukan tendangan berputar yang dimana Goten makin kewalahan menahan. Entah seberapa kuat sebenarnya Lada, yang jelas Super Saiyan plus Kaioken tetap bisa dibuat sampai seperti ini. Nggak terima dengan perlakuan itu, Goten balik melepaskan tendangannya juga, namun Lada bisa menghindar ke udara. Lada meremehkan kecepatan Goten yang sangat begitu lamban. Jadi, Lada lebih mengakui kecepatan Tapion jauh melampaui Goten, meski Tapion adalah orang yang sangat menyebalkan baginya. Dengan sangat kesal, Goten tegaskan kalau dia belumlah selesai. Keduanya nampak melakukan serangan secara bersama-sama menggunakan kemampuan terhebat mereka. Alhasil, keduanya pun berhasil saling menghajar masing-masing dengan tendangan mereka. Mereka saling terpental bersamaan dan kembali mendarat di tanah. Di sini, Goten semakin merasa kesal. Kombinasi Super Saiyan dan juga Kaioken benar-benar telah menguras banyak tenaganya. Terlebih, dia masih belum bisa mengalahkan Lada dengan kekuatan ini. Sedangkan, Lada juga merasakan meski dia bisa mengimbangi kekuatan Goten, tapi diakui kalau kekuatan Goten telah meningkat secara drastis. Goten yang sudah hampir mencapai batas kekuatannya mengajak Lada untuk segera mengakhiri pertarungan mereka sekarang juga. Kemudian Goten segera tancap gas pergi menyerang menggunakan kecepatan tinggi. Goten melepaskan tendangan kerasnya di mana makhluk itu bisa menghindarinya dengan sangat begitu mudah. Abis itu Lada balik melepaskan tendangannya namun juga berhasil Goten tahan. Mereka terus menyerang dan menghindari setiap serangan yang datang secara bergantian. Lalu, keduanya lanjut menggencarkan serangan masing-masing dengan adu pukulan dan juga tendangan. Ketika ada kesempatan, Lada langsung melakukan serangan sikut yang berhasil mengenai Goten. Terkena serangan cepat seperti itu, sontak membuat Goten langsung terhempas melayang jauh. Dan gak berhenti sampai situ, Lada lanjut bergerak lagi menyerang ke arahnya. Di mana kemudian Lada menghantam tubuh Goten lagi menggunakan sikutan yang super luar biasa keras. Menerima serangan itu sontak membuat Goten merasa marah. Jadi Goten balik menghantam perutnya dengan pukulan sangat keras, yang sontak saja membuat Lada sampai memuntahkan makanan waktu pagi. Goten nampak bersiap lagi akan mengalahkan Lada dengan tendangan nuklirnya. Tapi di situ, Lada segera menangkap kaki Goten sampai Goten tidak menyangka serangannya bisa gagal. Dalam keadaan seperti ini, Goten cuma bisa pasrah ketika Lada harus melemparkan tubuhnya terbang melayang jauh dan berakhir menghantam bebatuan dengan sangat brutal. Goten yang nampak bangun lagi kini sudah mendapatkan luka yang begitu banyak, tapi dia nggak boleh menyerah di sini dan memasrahkan dirinya pada kekalahan. Sedangkan Lada yang sudah bosan pada pertarungan segera menciptakan super bola energi api menggunakan mulutnya. Dengan serangan pamungkas ini, Lada yakin Goten akan bisa dia musnahkan. Dan untuk Goten sendiri, dia merasa sangat terkejut melihat itu. Di situ, Lada segera menyemburkan super bola energinya yang mengarah cepat pada Goten. Melihat bola energi raksasa mengarah padanya, tentu ini bisa akan menghancurkan bumi. Nggak mau itu terjadi, Goten akan menggunakan jurus andalan yaitu Masenko. Super Masenko langsung Goten tembakan, di mana dua energi beradu dengan sangat sengit. Goten berusaha sekuat tenaga hingga akhirnya menciptakan ledakan luar biasa di tempat itu. Tubuh Goten sampai terhempas melayang jauh menerima dampak ledakan yang terjadi. Nampak Goten masih hidup namun mendapatkan luka yang sangat parah. Lalu bagaimanakah Goten bisa mengalahkan Lada? Atau apakah akan ada bantuan lain yang datang? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.